Dan yang kita tahu bahwa di beberapa bulan yang lalu Kang Hendra juga menerbitkan buku Anies Baswedan Sang Pemimpin. Iya. Nah, ini barangkali kalau dikaitkan dengan tulisan di editorialnya di tulisan buku ini dengan bukunya Kang Hendra, kira-kira apa nih yang bisa dirangkai? Jadi ada persamaan ya. Kalau saya menyusun kata-kata bijak Pak Anies yang diambil dari perjalanan Pak Anies dari zaman gubernur, semua sampai menjadi dia calon presiden. Nah, itu narasinya semua bagus dan tercermin bahwa itu sosok sang pemimpin, sosok yang kalau istilah besarnya kalau di penuh saringan, ya mungkin tinggal dia gitu. Cuma kenyataan yang terjadi, apa yang terjadi karena kecurangan dan lain sebagainya, mungkin muncullah ketakutan tadi. Makanya ada buku Pak Mehmet nih yang ditakuti oligarki. Nah, kalau Pak Anies memimpin nanti, nah kekhawatirannya oligarki ini akan masuk ke dalam kubangan. Nah, sementara Pak Anies melakukan semua pendekatan yang untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, untuk hal-hal yang kepentingannya adalah bangsa ini menjadi diakui dunia, bahkan memimpin dunia. Ya. Nah, sosok pemimpin itu adalah sosok yang jelas menjadi pilihan rakyat. Kalimatnya nyambung dengan Pak Mehmet. Catatan saya dari buku ini, Pak Mehmet telah mengkalkulasikan Pak Anies sebagai pemimpin rakyat, ditakuti oligarki. Artinya apa? Karena tanpa cacat Pak Anies itu. Itu. Dengan begitu orang akan berpikir, terlalu banyak orang yang jahat nantinya. Kalau sekarang diteruskan. Tapi kalau Pak Anies, ketakutan yang jahat itu. Nah, ini akan terjadi kalau misalnya dibiarkan aja. Bahkan rumusan-rumusan awal nih, DKI itu udah bagus. Bagus banget, nggak ada celah. Tapi ketika dijalankan oleh yang PLT atau PJS, kok berubah? Hancur DKI ini. Bahkan kalimatnya aja jadi rubah. Yang tadinya untuk kolaborasi menjadi untuk milik apa namanya? Indonesia katanya. Nggak nyambung karena tujuannya mereka dipindahkan ke IKN. Nah, kalau yang kepindah IKN nggak ada siapa? Di sana ada siapa? Membangun dari nol. Mimpi. Nah, di Pak Anies itu semua ada. Sosok pemimpinnya, sosok auranya. Bahkan saya pernah dialog waktu itu bahwa dia itu sosok yang pemimpin yang santun, jujur, amanah, dan berwibawa. Nah, Pak Mehmet menyebutnya adalah pemimpin yang ditakuti oligarki. Ini ngeri sama. Dua dalam satu mata uang. Dua sisi mata uang ya. Nah, tapi yang menarik adalah yang tadi barusan Kang Hendra tadi yang disampaikan Kang Hendra bahwa tanpa celah dan segala macam, ini kita mendapat respon dari kubu sebelah sono bahwa masa sih nggak ada manusia tanpa celah apa segala macam, masa sih Anies nggak ada kekurangannya. Kan kita juga lihat di berbagai media sosial tentang apa lem iPhone terus apa segala macam itu pokoknya dibantah lah dengan data-data yang sebetulnya juga lemah juga. Nah, tapi dengan statement yang barusan kayaknya kira-kira menanggapinya bagaimana? Jangan sok suci lah, jangan sok inilah, kan bahasa mereka begitu. Ya itu kan biasa ya, biasa dalam kecemburuan atau ketidakmampuan mereka begitu semua. Apa-apa yang dilakukan Anies salah. Seorang Jaya Suprana, tokoh besar di budaya Indonesia nih, dia menyebut kalau ada banjir dimanapun yang disalahin Anies. Bikin apa-apa di Inggris banjir pun Anies yang salah, kan nggak nyambung. Jaya Suprana itu memahami siapa Anies itu yang bekerja dengan benar. Nah, lalu kenapa harus mencela atau tidak suka sama Anies? Banyak banget. Anies di KPK-kan, Anies dilaporkan. Tapi toh misalnya ya, dulu ada yang bilang saya akan
bertaruh dengan kendaraan atau apalah, Alphard atau apa. Kalau Anies bisa daftar KPU, gugur, Anies melenggang daftar KPU, dan Anies menjadi capres, ya, walaupun sekarang sedang di MK ya. Hasilnya apa nanti kita lihat. Gitu. Kita bahas nanti. Baik. Kalau kembali ke buku ini Pak Mehmet, barusan yang baru bergabung barangkali bisa melihat ini judul bukunya Anies Pemimpin Rakyat Ditakuti Oligarki. Mungkin belakangnya. Ini belakangnya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar petarung demokrasi. Ini yang kalau menurut Kang Hendra barusan isi bukunya yang Kang Hendra susun tentang tadi judulnya itu apa? Anies Baswedan sang pemimpin dan pemimpin rakyat yang ditakuti oligarki ini seperti dua sisi dalam mata uang yang sama. Nah, kalau masuk pada bahasan-bahasan di sini, ini kan pra dan pasca pemilihan presiden. Nah, kira-kira yang menjadi ini boleh dijawab oleh Pak Mehmet atau Kang Hendra. Yang prediksinya Pak Mehmet di pra yang kemudian terbukti hari ini, kira-kira ada di poin-poin mana saja? Yang pasti kan kita lihat pada saat penentuan PLT kepala daerah baik gubernur itu sudah direncanakan itu. Direncanakan nggak benar gitu. Direncanakan curang, ya. Kemudian iya. Jadi niat jahatnya itu sudah lama. Ini kan masternya itu Mendagri. Dari dulu kan seperti itulah ya orangnya ya, kita tahu ya. Kemudian kerjasama dengan ITB, contoh untuk Sirekap bisa membuat satu sistem yang lebih baik daripada situng. Kenyataannya hanya namanya aja dipinjam. Ya, nah si Sirekapnya sendiri menurut teman-teman yang berkecimpung di situ, ya itu kenapa kok bisa bocor gini? Tapi ITB tidak merasa salah. Kita mah nggak ini, tapi itu ada alat sistem yang untuk apa namanya membuat atau dibuat peluang supaya curang tapi secara resmi gitu ya. Ya, jadi ini emang sudah direncanakan. Kemudian kalau kita lihat lagi yang banyak diobrolkan orang tuh masalah bansos. Kebayang nggak 500 triliun itu sebesar apa? 500 anggaran kita hanya 3.000 triliun. Jadi berapa persen itu? 17%. Ya. Itu anggaran untuk berapa kementerian? Dan bansos itu tidak sesuai schedule. Nggak ada. Itu 500 nggak ada satu departemen, satu kementerian yang besarnya sebesar itu. Ya. Menteri Pertahanan aja hanya sekitar 100 apa 200 triliun. Sebenarnya nggak sampai gitu ya, puluhan triliun. Tapi untuk alutsista itu ditambahin. Tapi itu 5 tahun. Kalau ini setahun. Ini 5 tahun untuk 3 angkatan. Kalau pertahanan ya. Alat-alat. Ini cuma alutsista aja. Kalau ini bansos doang. Bansos. Dan yang diterima oleh mereka itu bisa dihitung. Kalau saya nggak yakin seluruhnya yang 500 triliun itu hampir 500 triliun itu untuk beli bantuan sosial. Nah, sebagainya itu harus diaudit itu. Wah, ini banyak yang kena kalau dugaan saya nih, karena niatnya udah memang niat nggak benar. Nah, gitu. Pak Mehmet, banyak yang akan kena itu di mana itu kenanya? Di MK kah ataukah di yang kemarin kita dengar-dengar hak angket tapi sekarang kok melempem? Saya kira siapapun presidennya, ini rejim yang curang ini nggak aman. Akan terbongkar. Iya, akan terbongkar. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anies yang jadi presiden, misal ya, walaupun kalah, kan ini berandai-andai ya. Ya, tentu orang-orang yang punya dosa ini akan dilaporkan ke polisi, dan polisi harus mau melaksanakan laporan ini sampai ke
meja hijau. Dan ujungnya membahayakan oligarki. Makanya di buku di sini ditulis Anies pemimpin rakyat yang ditakuti oligarki. Iya, ya. Kemudian kalau Ganjar yang menang, gitu juga sama. Sekarang bagaimana kalau Prabowo sama juga. Oh, sama juga. Sama juga. Sekarang kan ada Gibran. Ya Gibran itu kan wakil presiden. Emang kekuasaan wakil presiden apa sih? Kan itu terserah presiden. Mau dikasih kerjaan boleh, nggak dikasih kerja. Tapi katanya mau dikasih ini apa di DKJ ini. Ya katakanlah itu dikasih mainan di DKI katakanlah ya. Misal ini. Yang lainnya kan. Dan Prabowo ingat saya, makanya saya dan teman-teman dukung dulu. Itu orangnya apa namanya? Ikhlas. Bukan ikhlas. Sayang sama negeri ini. Oh, sebetulnya Prabowo itu sayang. Ya, sayang sama rakyat ini. Cuman kondisi politik tidak memungkinkan dia untuk memperlihatkan itu. Sekarang dia habis-habisan sampai menjilat, sampai gemoy-gemoyan, ya. Itu supaya Jokowi percaya. Tapi kalau sudah menang, apa begitu? Belum tentu. Jadi wapres itu tetap ban serep ya? Ya ban serep, di mana-mana itu. Dan siapapun presidennya seperti itu. Dan apakah Prabowo akan aman? Nggak tahu juga ya. Kan Bu Koni Bakri itu pernah ngomong juga, belum tentu Prabowo panjang umurnya. Kan itu dugaan ya, tapi ya mungkin. Tapi begitu juga Jokowi belum tentu juga aman gitu ya. Jadi ini menarik nih kalau kita simak, yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah rakyat perang lawan Jokowi. Jokowi disuruh sama oligarki sipit. Ya, jadi musuh kita sebenarnya oligarki sipit ini, tapi melalui tangan dia. Nah, siapa yang ininya? RRC yang ingin menguasai Indonesia. Ya, itu analisis kita yang mudah sekali dicerna di ini.